Kabupaten Pemalang berada di jalur pesisir Pulau Jawa. Di Jawa, Islam berkembang sangat pesat dan kabupaten ini adalah salah satu daerah yang menjadi perhatian para wali sebagai tujuan penyebaran Islam. Terbukti dengan adanya sejumlah makam kuno serta berdirinya masjid bersejarah dan banyak dijumpai pondok pesantren yang mewarnai daerah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Kembali lagi bersama saya Atif Nabila dalam program acara Jejak Islam Persembahan TVRI Kabupaten Pemalang. Seperti apa kegiatan Nabila? Jangan kemana-mana, ikutin terus perjalanan saya. Perjalanan ini masih berlanjut untuk mencari tahu keberadaan masjid serta makam bersejarah yang ada di pantai bagian utara ini, yang masih banyak dijumpai bangunan-bangunan arsitektur Islami. Ini pertama kali saya berkunjung di pesisir Pantai Widuri, Kabupaten Pemalang, tepatnya di makam Syekh Maulana Syamsuddin. Beliau adalah seorang waliullah. Baik pemirsa, saya sudah berada di depan gapura makam Syekh Maulana Syamsuddin. Seperti apa asal-usul makam ini? Yuk ikutin terus saya. Baik pemirsa, saya sudah bersama Bapak Edi Zainuddin selaku pengurus makam Syekh Maulana Syamsuddin. Baik Pak, Atif ingin bertanya nih Pak mengenai sejarah keberadaan makam ini Pak. Seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Atif. Iya. Sejarah dari makam Syekh Maulana Syamsuddin itu memang ada beberapa versi. Ya. Dari beberapa versi itu diantaranya satu dari masyarakat ada versi yang mengatakan bahwa beliau itu adalah seorang pendatang dari Timur Tengah yang kemudian beliau membawa kitab-kitab di sini di bibir pantai Tanjung Sari. Kemudian ada yang meriwayatkan bahwasanya beliau dibegal di sini. Oh, begitu. Kemudian setelah itu dikira yang dibawa Syekh Syamsuddin itu harta, ternyata di dalamnya adalah buku-buku kitab. Tapi sudah terlanjur beliau sudah dihakimi oleh masa, kemudian dimakamkan di sini. Nah, kemudian setelah barang-barangnya dibawa kabur oleh para pembegal ya. Kemudian dari arah lautan sana melihat di daratan itu ada sinar yang sangat mencorong dari daratan sini. Dijumpai ternyata mayat dari Mbah Syamsuddin itu. Begitu. Kemudian dimakamkan, kemudian berdirilah makam ini. Ini salah satu versi. Oh. Ya. Kemudian versi yang lain mengatakan beliau sama, artinya intinya dibunuh oleh pembegal-pembegal itu. Tetapi dari beberapa versi yang ada, kemudian kami konsultasi ke para tokoh masyarakat, terutama dalam hal ini saya dibantu oleh Habib Muhdor, ya salah satu Habib di Pemalang. Kemudian kita dipertemukan dengan Habib Lutfi dari Pekalongan. Beliau kemudian bisa menceritakan sedikit tentang Syekh Maulana Syamsuddin. Intinya gini, beliau berdakwah di Sugiwaras ini, kemudian di Widuri, dan kemudian beliau wafat meninggal di makam sini. Baik Pak, untuk peninggalan yang masih ada di sini, di sekitar makam ini apa aja ini Pak? Oh ya, untuk peninggalan yang ada di sekitar makam ini, terutama ini di belakang kita ada makam Syekh Maulana Syamsuddin, ya nanti kita bisa lihat sama-sama.
Di belakangnya juga nanti ada sumur keramat, dan juga di sampingnya ada pohon beringin yang unik. Ya. Baik. Itu aja. Boleh lihat nih Pak? Oke. Keberadaan makam Syekh Maulana Syamsuddin atau lebih dikenal warga dengan panggilan Mbah Keramat yang diyakini sebagai seorang waliullah yang menjadi penyejuk bagi warga sekitar. Diyakini sebagai penyebar Islam utama di daerah Pemalang. Dari berbagai kisah yang menyebar di lingkungan murid serta pengikutnya, ulama yang hidup antara abad ke-17 hingga 18 Masehi ini memang benar dimakamkan di Desa Sugiwaras, Pantai Widuri, Pemalang, Jawa Tengah. Syekh Maulana Syamsuddin adalah seorang santri alim dan penyabar yang berguru kepada seorang ulama besar di Jawa Timur. Suatu waktu, ia diutus oleh gurunya untuk pergi ke Pemalang. Saat dalam perjalanan menuju Pemalang, Syekh Maulana Syamsuddin dirampok dan dibunuh oleh sekawanan penjahat karena mengira buntalan besar yang ia bawa berisi barang berharga. Namun ternyata buntalan tersebut berisi kitab agama serta perlengkapan ibadah lainnya. Warga setempat yang mengenal sosok mayat itu lalu membawanya ke Desa Sugiwaras untuk dimakamkan. Di area pemakaman Mbah Keramat, di samping bangunan masjid sederhana juga terdapat sebuah sumur tua keramat. Meskipun letaknya berada di bibir pantai, namun airnya tidak terasa asin. Di area makam terdapat tumbuhan pohon besar yang unik. Pohon ini sudah ada sejak Syekh Syamsuddin dimakamkan. Untuk menuju ke lokasi makam Mbah Keramat, patokannya adalah Pantai Widuri, pantai yang berada di wilayah Pemalang. Pantai Widuri juga menjadi pusat rekreasi bagi penduduk daerah tersebut, yang berjarak dari jalan utama Pantura sekitar 10 km. Pemirsa, perjalanan saya masih berlanjut untuk mencari tahu penyebaran Islam di daerah Kabupaten Pemalang ini. Dan informasi yang saya dapat ada di sebuah masjid yang mempunyai keunikan tersendiri. Setelah berkeliling dan mencari informasi, akhirnya kaki ini berhenti di depan Gang Masjid Lawang Songo, Kabunan, Taman Pemalang. Seperti apa masjid ini? Yuk ikutin saya. Kaki ini terus mengikuti suara alunan rebana. Kiranya di Masjid Lawang Songo sedang ada kegiatan apa ya? Biar lebih jelasnya, ikutin terus ya pemirsa. Pemirsa, saya sudah bersama Bapak Kusno selaku pengurus Masjid Lawang Songo, Kabunan, Taman Pemalang. Baik Pak, tadi waktu saya masuk, tadi tuh ramai sekali ya Pak. Ada acara apa Pak? Kebetulan ini adalah kegiatan rutin pengurus masjid, kemudian ikatan remaja masjid dengan jamaah. Kami itu rutin mengadakan kegiatan dzikir akbar. Biasanya adalah setiap malam Jumat Kliwon. Namun karena kebetulan pagi hari ini sebagai kebanggaan kami warga Pemalang, kami mengadakan dzikir akbar dalam rangka Hari Jadi Kota Pemalang. Oh begitu. Baik Pak Atif, mau bertanya nih Pak mengenai sejarah berdirinya Masjid Lawang Songo ini. Itu seperti apa Pak? Oh iya. Seperti yang Mbak ketahui, ini mungkin sangatlah unik ya. Biasanya masjid itu kan misalnya Baitul Salam, Baitul Mutakin, tapi masjid kami itu punya filosofi yang luar biasa. Masya Allah. Yaitu namanya Masjid Lawang Songo. Tapi jangan dilihat nama kata Lawang Songo. Ini kebetulan yang wakaf adalah tanah dan bangunannya adalah seorang profesor. Beliau punya filosofi kenapa dinamakan Masjid Lawang Songo. Karena memang kebetulan jumlah pintunya 9,
Tapi barang siapa menurut Sang Prof, barang siapa yang bisa menjaga 9 yang dimiliki oleh manusia, dalam arti lubang 9 bisa jadi orang yang amanah, maka kita akan selamat dunia akhirat. Itu menurut filosofi dari yang memberikan wakaf, seorang Profesor Dr. Muksan. Kemudian setelah diserahkan kepada kami pengurus Masjid Lawang Songo, itu arti 9 ini mempunyai makna yang cukup signifikan, mempunyai sejarah bagi kami selaku muslim, karena kami kaitkan dengan perjuangan para wali 9 atau yang kita sebut dengan wali Songo. Jadi identik bahwa kata 9 adalah kami menghargai dan menghormati mereka yang telah menyebarluaskan Islam di tanah Jawa, terutama adalah wali Songo. Baik Pak, mengenai ciri khas ataupun keunikan yang dimiliki masjid ini Pak, adakah? Keunikannya diantaranya adalah literatur bangunan. Perlu Mbak ketahui, ini jati yang untuk membangun Masjid Lawang Songo adalah kayu-kayu kuno Mbak istilahnya. Karena ini menurut Sang Prof, ini usia kayunya itu lebih dari 100 tahun. Karena konon adalah kayu-kayu yang dibeli di wilayah Jogja. Dan ini bangunannya pun saat diragum itu di Jogja, Mbak. Nah, oleh karena itu antiknya Masjid Lawang Songo, di samping bangunannya adalah terbuat dari kayu yang usianya sudah ratusan tahun, juga dari segi bangunan mungkin sedikit mirip dengan Masjid Demak. Karena kami tetap kiblatnya itu dari mulai yang mengasih wakaf dengan kami pengurus keinginan merawat yang asli, peninggalan-peninggalan yang bersejarah, terutama adalah peninggalan para wali Songo. Oleh karena itu Masjid Lawang Songo yang mungkin di Pemalang mungkin satu-satunya masjid yang seperti ini, punya filosofi dan punya sejarah yang begitu melekat karena rasa cintanya kepada wali Songo. Masya Allah. Ini ada satu lagi Mbak. Apa Pak? Keunikan Masjid Lawang Songo, di samping di sini bangunannya yang tadi saya terangkan di depan, kebetulan tidak jauh dari Masjid Lawang Songo kami juga punya makam kuno, yaitu makam Mbah Kramat. Di mana itu Pak? Itu kebetulan kurang lebih dari sini hanya 50 meter. Karena apa? Karena kebetulan Masjid Lawang Songo berdiri di Dusun Kramat, dan di sini memang bukan hanya sekedar nama, tapi memang ada petilasannya atau ada makamnya, namanya makam Mbah Kramat. Sebelah sana ya Pak ya. Baik. Mohon izin ya Pak melihat-lihat sekitar masjid ini. Baik, terima kasih Bapak. Masjid Lawang Songo Kabunan Taman Pemalang merupakan masjid yang didirikan di atas tanah wakaf. Masjid yang keberadaannya berdiri di tengah kota Pemalang, dan di samping masjid masih dijumpai bangunan-bangunan kuno. Masjid Lawang Songo pun termasuk bangunan unik dengan desain masjid yang dibuat khas Jawa, yaitu berbentuk limasan seperti pendopo. Namun yang membedakan dari masjid lain ada keunikan sendiri, yaitu mempunyai lawang songo atau pintu yang berjumlah 9. Di depan pintu masjid terdapat papan kayu dengan tulisan Lawang Songo. Di serambi sebelah kanan masjid terdapat beduk besar, dan jika masuk ke dalam masjid maka akan terlihat pilar-pilar masjid. Di ruang utama masjid terdapat guru yang berjumlah 4 buah yang terbuat dari kayu jati dan dicat dengan warna coklat agar senada dengan warna dinding papan kayu. Serta di ruang utama ini terdapat mihrab atau mimbar kayu. Atap masjid yang berbentuk tumpang atau limas terbuat meruncing. Masjid yang terletak di tengah-tengah pemukiman yang padat penduduk ini telah memberikan ruang ibadah agar hidup di dunia ini diimbangi dengan bertakwa. Upaya pelestarian masjid yang identik bangunan Jawa ini telah memberikan kesan tersendiri bagi para pengunjung yang akan beribadah sholat. Keberadaan masjid tersebut sebagai unsur-unsur pendukung historis dari para leluhur, seperti adanya keberadaan makam Mbah Kramat yang masih dijaga dan dirawat oleh penduduk setempat seiring perkembangan zaman.
Setelah mengupas keunikan Masjid Lawang Songo Kabunan Pemalang, perjalanan saya terus berlanjut untuk mencari tahu tentang keberadaan makam Syekh Maulana Maghribi. Pemirsa, setelah menempuh perjalanan dari Jalan Raya Petarukan Kabupaten Pemalang kurang lebih 12 km, sekarang saya sudah berada di depan makam Syekh Maulana Maghribi, tepatnya di Desa Pesantren, Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang. Pemirsa, saya sudah bersama Bapak Haji Mahsus Marfu selaku pengurus makam Syekh Maulana Maghribi. Baik Bapak, saya ingin bertanya nih Pak, tadi akses untuk masuk ke sini tuh jalannya masih susah ya Pak ya, dan kanan kiri tuh masih sawah gitu ya Pak ya. Itu bagaimana Pak? Jadi sejak dulu itu jalan itu ya begitu, tapi ini sudah bagus. Oh begitu ya. Dulu itu ndak ada batu-batunya. Dulu itu tanah saja. Oh gitu. Kalau sini mengatakan galeng. Mengenai sejarah nih Pak, makam Syekh Maulana Maghribi Ya. itu bagaimana Pak? Jadi dulu itu Syekh Maulana Maghribi datang ke sini itu karena Syekh Maulana Maghribi itu kan orang Arab. Oh. Orang Arab berarti tidak bisa pakai bahasa Jawa. Ya. Iya. Lah menyiarkan agamanya ini di sini kan melalui laut. Akhirnya ini kan sana sudah laut Bu. Oh, iya. Mbak, sana sudah laut. Iya. Nah, akhirnya mendarat di sini, akhirnya mereka Syekh Maulana Maghribi dakwah di sini dengan santri-santrinya. Nah, santri-santrinya juga banyak yang dikubur depan ini. Oh, sekitar sini ya Pak? Iya, Juga itu. melihat Iya, makam ya Pak? iya, itu karena tidak dikenal ya ada patoknya saja lah. Oh iya. Nah, tapi ini yang terkenal. Lah, ini ditemukan sekitar sampai sekarang itu 450 tahun ditemukannya Syekh Maulana Maghribi ini. Lah, Syekh Maulana Maghribi pun bahasa Arab. Syekh artinya bapak, Maulana artinya pemimpin. Al-Maghrib yang datang dari Timur Tengah, Maghrib. Bahasa Arabnya Maghrib, dari Timur Tengah, sekarang namanya Timur Tengah lah gitu. Nah, datang ke sini menyiarkan agama Islam di Pemalang. Dan Maulana Maghribi yang di sini ini termasuk tertua di Pemalang. Baik Pak, mengenai peninggalan yang masih tradisi atau Ya. masih lestari di sini itu apa Nah, saja? peninggalannya masih tradisi ini. Ini masih tradisi. Ini ya Pak, dari Iya. kota? Atau dari apa ini Pak? Apanya? Ini, makamnya ini. Makamnya ini kan sampingnya kan bata merah. Oh begitu. Kemudian keduanya ini ada namanya sumur. Oh, Belakang di itu ya. belakang ya? Ya, sumur ini mulai saya tulis sumur keramat. Lah, ceritanya itu di buku ada, itu di Laum Lebaran itu ada. Itu dulu hentakan tongkatnya Syekh Maulana Maghribi. Digentak gini akhirnya jadi sumur. Baik, terima kasih Ya. Pak atas informasinya. Ya. Atif mau izin nih Pak melihat di sekitar makam ini. Iya, monggo silakan. Penyebaran Islam di pesisir Kabupaten Pemalang yang dilakukan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim Maghribi memakai cara damai. Sama halnya yang dilakukan para wali-wali lainnya, pengenalan Islam kepada masyarakat dengan jalan penuh kebijaksanaan. Syekh Maulana Al-Maghribi atau Syekh Tajuddin Abdul Qadir Abdurrahman Al-Alawi wafat 1095 Hijriah atau tahun 1674. Dan dimakamkan di Desa Pesantren Kecamatan Ulu Jami Pemalang, sebuah desa yang letaknya di sebelah utara Kecamatan Petarukan yang tidak jauh dari pantai. Syekh Maulana Tajuddin Abdul Qadir adalah sosok ulama yang telah berjuang menyebar agama Islam di wilayah Jawa, serta menyatukan kebudayaan Islam dengan kebudayaan pra-Islam sehingga hidup dan berkembang menjadi budaya baru tanpa menghilangkan unsur-unsur kebudayaan yang ada.
Makam Syekh Maulana Tajuddin Abdul Qadir selain berukuran panjang dengan batu nisan khas Kerajaan Mataram, juga masih menggunakan batu bata putih yang beratapkan kayu jati yang masih utuh. Di sekitar makam juga terdapat sebuah sumur yang diberi nama Sumur Keramat. Menurut cerita, konon sumur tersebut akibat pukulan tongkat milik Syekh Maulana Al-Maghrobi sehingga keluar air yang digunakan untuk berwudu serta kebutuhan lain. Keberadaan sumur keramat ini masih dijaga kelestariannya dengan dibuatkan rumah kecil. Di sekeliling makam utama juga ada makam lain, yakni makam pengikut dan murid Syekh tersebut. Menurut pengurus makam, yaitu Kiai Haji Mahsus Marfu, di setiap Minggu Pahing tanggalan Jawa diadakan pengajian yang merupakan tradisi penduduk setempat. Baik pemirsa, berakhir sudah perjalanan kita dalam menyelusuri jejak Islam yang ada di daerah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.